Kita buat perbandingan sekarang. Next, Mas. Oke. Ini ya, sebelum kita buat perbandingan, saya pengen Bapak Ibu nonton ini dulu, ya. Gimana kertas yang Anda sebut uang itu dibuat, ya. Kita lihat dulu videonya. Dulu pada tahun 2018, Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta, menyampaikan bangun Disneyland di Pulau Seribu. Apa nih berarti yang lebih layak disebut sebagai uang, Mas Reza? Oke. Jadi dari video tadi, ya, apa yang bisa kita ambil, ya kan? Jadi saya pengen Bapak Ibu tuh berpikir secara kritis, gitu ya. Maksudnya gimana? Kok bisa kertas? Tadi kan kertas dari limbah ya, Teh ya? Ya kan? Kok bisa kertas dari limbah dengan mudahnya dikasih label $100, $60, ya kan? Terus kok bisa punya nilai gitu loh? Paham ya, Teh? Iya. Jadi saya tuh sekarang ada di tahap saya sudah tidak peduli lagi dengan orang yang bilang, wah ini penganut teori konspirasi nih. Saya udah nggak peduli, Teh. Gitu loh. Karena saya berusaha untuk menggunakan apa namanya segala akal sehat saya gitu ya untuk berpikir kok bisa ya yang dicetak dari limbah kertas itu, dan kita senang banget kalau kita punya uang yang banyak gitu kan. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, apa yang lebih layak disebut sebagai uang gitu kan? Oke, next. Saya kasih sebuah fakta. Saya buat perbandingan ya. Karena malam ini kita ngomongin emas. Jadi kita lihat emas. Kita lihat ya, yang di sebelah kiri ya. Ini adalah grafik harga emas selama 5 tahun terakhir. Oke, kita lihat. Harga emas memang naik turun. Ya kan? Memang dia naik turun. Tapi lihat selama 5 tahun terakhir. Harganya naik terus. Up terus. Bahkan 5 tahun terakhir itu kenaikannya 14,6%. Belum dengan tahun ini 2024. Kita tahu 5 bulan terakhir, wah harga emas gila Bapak. Ya kan? Nah, bandingkan dengan sebelah kanannya, rupiah. Ya, mata uang yang kita banggakan kan. Lihat, rupiah selalu terpengaruh dengan namanya inflasi. Dan rata-rata 5 tahun terakhir kita kena inflasi 2,92% tiap tahunnya. Teh Adel kira-kira percaya nggak inflasi kita nilainya 2,92%? Gimana Percaya nggak? Bapak Ibu, percaya nggak? Pak, Bu, Enggak. Anda kalau misalnya pengen tahu nilai nyatanya inflasi, coba lihat biaya sekolah anak Anda per tahunnya. Wah, naik terus itu. Ya, paling simpel. Coba lihat kenaikan sekolah anak Anda dari per tahunnya. Terus lihat harga-harga bahan pokok. Tiap tahunnya apakah jumlahnya 2,92%? Bisa 15% per tahun. Bener nggak? Agak putus-putus Mas Reza. Bisa berapa persen?
Ya, jadi malam ini saya bukannya mau jangan-jangan bisa bisa 10 sampai 15% 10 sampai kenaikannya kan? 10% ya. Mm-mm. Iya kan? Coba deh sekarang saya daftarin anak saya sekolah tahun lalu itu udah berapa gitu kan? Pasti tahun depan pasti kan naiknya kan juga akan lumayan juga. Apakah naiknya 2,92%? Enggak, Mhm. ya kan? Jadi saya pengen Bapak Ibu malam ini buka pikirannya bahwa kondisi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi, kalau ada yang bilang Indonesia baik-baik saja, ya, ya itulah pokoknya ya. Oke, Itulah pokoknya. oke. Oke, lanjut Suara Mas. saya putus-putus kah? Iya, tadi agak. Suara saya putus-putus ya? Hmm. Wah, ini. Emang kalau saya bahas emas mesti akan selalu begini teh. Oh gitu ya? Pengaruh dari apa ya Iya, kira-kira? ini nggak tahu kenapa nih sinyalnya kayak begini. Oke. Oke, Nah, bentar-bentar. Ini udah masih putus-putus nggak? nggak, udah ada. Udah. Oke, kita berdoa yang malam ini semoga semuanya lancar ya. Amin. Oke, baik. Sekarang kalau di Indonesia dibilang emas Nah, ini agak nge-freeze lagi ya Mas Rezanya gitu ya. kan. Emas itu apa sih? Iya, iya, iya. Putus-putus Mas. Ya, kita kenal dua jenis emas. Ya, adalah memang ini ada yang komen nih teh. Elit global yang bikin putus-putus. Wah, oke. Oke. Jadi ada ada perhiasan emas, ada emas batangan. Oke ya. Nah, which one is better gitu kan? Kan gitu pertanyaannya kan. Mana yang lebih baik antara perhiasan dengan logam mulia batangan? Saya jelaskan sekarang bahwa dua-duanya itu sama-sama baik. Sama-sama baik. Oke? Oke. Emas perhiasan dengan emas batangan keduanya sama-sama baik. Keduanya Jadi stop untuk membandingkan. jadi stop untuk Tapi Hmm. tapi memang fungsinya beda. fungsinya beda. Ini harus saya Ini garis saya bawahi ya. Jadi Pak Bu, emas perhiasan dengan emas batangan sama-sama baik tapi fungsinya beda. Oke? Oke. Fungsinya Fungsinya perhiasan perhiasan adalah adalah buat buat Berhias. 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 Emas Emas batangan batangan fungsinya fungsinya buat buat disimpan. disimpan. Jadi, Jadi, kalau kalau Bapak Bapak Ibu Ibu beli beli perhiasan perhiasan terus terus dijual dijual rugi, saran saya jangan marah. Kenapa? Karena memang fungsinya beda. Kita tahu kalau misalnya kita mau beli perhiasan ada pajak kan, Ya. 20% kayaknya, ya kan? Terus nanti ketika dijual ada ongkos pembuatan lah, ada apa namanya beratnya kurang lah, nanti matanya nggak dihitung lah, macam-macam lah, ya kan? Tuntutan. Jadi bilang kalau misalnya jual itu bisa potong sampai 20% lah. Tangan ini murni 24 karat. Di perhiasan, ya di perhiasan memang ada perhiasan itu yang dia 24 karat. Tapi ketika perhiasan 24 karat otomatis dia akan mudah berubah bentuk. Jadi emas itu kan lembek, Mhm. ya. Dan nanti ketika kita jual, pasti penjualnya bilang, "Oh, ini udah ini Bu, udah banyak udah apa segala macam," ya kan? Berkuranglah lagi harganya. Sedangkan emas batangan itu kita beli, kita simpen, kita jual 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, harganya pasti akan naik gitu loh. Jadi dari sini kita harus bisa bisa membedakan, Bapak Ibu, beli emas tujuannya buat apa? Apakah buat waktu Lebaran mau dipakai, ya kan? Atau mau buat disimpan buat anak sekolah, buat haji, buat renovasi rumah. Kalau misalnya emang itu tujuannya, berarti sekarang ke emas batangan aja, gitu, ya. Karena kalau untuk harga jual laginya, kalau di perhiasan kan mungkin bisa sampai 20% ya. Kalau di emas batangan mungkin sekitar 12%-an lah, 12-15%. Oke? Nah, sekarang kita lihat eh, perbandingan uang dan emas gitu ya. Kita lihat. Yang unik adalah setiap kali nilai uang kita turun, harga emas selalu naik, gitu loh. Yang unik di situ. Setiap kali harga emas itu, sorry, harga nilai rupiah turun, harga emas akan selalu naik. Selalu kayak begitu, ya. Oke, next. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat
penggunaan emas, ya. Di Indonesia penggunaan emas itu ada banyak macamnya. Bisa digunakan sebagai yang pertama instrumen tabungan, ya. Nabung ini biar apa, Mas? Nabung bisa buat naik haji, bisa buat umroh, bisa buat anak sekolah mau kuliah di luar negeri mungkin, bisa buat beli mobil, bisa, ya. Nanti ada caranya nanti Bapak Ibu. Itulah kenapa nanti kalau Anda nonton sampai selesai akan dibagikan gold tracker ya Teh. Ya, Ya, kita betul. akan bagiin gold tracker. Terus yang kedua, ada sebagai sarana investasi emas. Kalau Anda pengen menjadikan emas sebagai investasi, otomatis yang Anda cari adalah capital gain-nya. Yang Anda cari adalah kenaikan harganya. Jadi Pak, Bu, yang benar, beli emas itu saat harga turun, bukan waktu naik. Jadi beli di rendah, jual di tinggi. Jangan kebalik. Ya, jangan kebalik. Kebanyakan orang itu bilang gagal nabung emas karena dia belinya waktu di harga tinggi. Terus nggak sabar. Karena psikologisnya harga emas turun, dia stres. Kalau gitu, Anda namanya gambling. Anda judi di situ. Gitu loh. Terus yang ketiga, emas ini bisa digunakan sebagai diversifikasi aset. Saya eh, terserah ke Bapak Ibu ya. Anda mau investasi properti kayak, Anda mau investasi saham kayak, mau cryptocurrency kayak, terserah Bapak Ibu, terserah. Tapi saya sangat-sangat menyarankan Anda untuk Anda bisa punya emas juga. Kenapa? Karena di saat harga-harga saham turun, ya kayak sekarang nih, saham turun, ya kan, kripto turun, properti susah jualnya, emas ini bisa menjadi alat hedging Anda, gitu. Dan emas ini aset yang paling liquid. Saya belum pernah Pak Bu ketemu orang jual properti sehari bisa laku. Saya belum pernah ketemu sih. Tapi saya pernah ketemu orang jual sekilo emas hari ini, pagi ini jual, malam bisa laku. Ya, itu. Next. Oke, Ini ini ada yang banyak. tanya di chat, gimana cara memprediksi harga emas? Oke, pelan-pelan Bu, pelan-pelan ya Bu ya, pelan-pelan. Ini kita lihat ya, perumpamaan ya, perumpamaan kalau misalnya Anda pingin ke Baitullah ya dengan uang rupiah ya, ini contoh nyatanya. Kita lihat kalau Anda di tahun 90 Anda mau naik haji, butuh uang 5,5 juta, ya. Tahun 2000 butuh 18 juta, dan tahun 2024 butuh 60 juta. Lihat kenaikannya. Hmm, Apakah ini sesuai dengan inflasi tadi? Ya lebih ya. kan? Hmm, Jauh lebihnya jauh. Ya hmm. kan? 60 juta di 2024. Oke, sekarang bandingkan dengan kalau kita pakai emas. Lihat, kita bandingkan dengan kalau pakai emas. Di tahun 90, ketika itu harga emas per gram cuma 25.000 tahun 90. Jadi, kalau tahun 90 pengen naik haji, Anda butuh 220 gram. Tahun 2000 120 gram. Dan di tahun 2024, Anda cuma butuh 42,8 gram. Artinya, kalau Anda menggunakan emas sebagai standar, tiap tahun, itu makin turun kalau misalnya Anda mau naik haji. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana Mas caranya bisa punya emas 42,8 gram? Nah, itu Itu dia. kan yang ada di Iya, kepala Anda sekarang kan? iya betul. Ya kan? Di tengah himpitan ekonomi ini Mas, ya opo carane gitu kan? Kumaha ini ya kan? Nah, nih, ini adalah perbandingannya ya. Kita lihat yang warna hijau ini adalah kita ingin naik haji dengan cara menabung emas. Ya, Hmm, lihat dia akan terus turun. Tapi ketika Anda lihat yang warna menggunakan uang, ya, lihat akan terus naik 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 gitu kan. Nah, lihat grafiknya kebalik ya, gitu. Oke. Jadi, kita buat perbandingan ya. Next, Mas. Sorry, ini suara saya masih putus-putus nggak ya? agak sih, tapi cukup jelas kok, nggak apa-apa. Oke. Jadi, sejak zaman dulu ya,
emas memang adalah alat pengunci nilai yang baik. Bahkan saya ingin memutarkan suara dari guru kita semua, Ustadz Adi Hidayat. Beliau sendiri menyarankan emas ya sebagai instrumen tabungan kita. Silakan di play. Kalau mau haji, mau umroh, nabung pakai emas. Nggak akan berubah. Nabung pakai emas. Silahkan ada logam mulia, ada dinar, kumpulkan. Demi Allah saya katakan ya, nilai itu, karena emas tuh punya nilai intrinsik, maka dia akan terus naik. Akan setara. Anda kalau nabung pakai emas, mungkin nggak akan 20 tahun, 40 tahun. 10 tahun Anda pakai haji ONH plus tuh. Kenapa? Karena yang Anda kumpulkan tuh nilainya itu terus naik. Sementara kalau Anda nabung segitu-gitu juga, juta ya sejuta. Coba bayangkan kalau 10 tahun Anda dapat penghasilan, belikan emas, belikan emas, belikan emas. Mungkin akan turun jaraknya. Orang yang nabung 20 tahun nanti lama-lama, mungkin Anda cuma 10 tahun pakai warna plus. Dan kita memberikan pelajaran bahwa ada nilai di balik itu ketika mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Ya, betul ya. Ini mungkin juga sudah pernah Bapak Ibu tonton juga ya di Instagram banyak konten ini. Dan memang betul ya, seperti itu ya, Mas Reza. Yes, dan Nah, ini kita lihat dulu. Kita lihat ini dulu perbandingannya ya. Iya. Ada kalau misalnya daftar ONH sekarang gitu ya, hmm. pakai uang ya, pakai uang. Itu berapa sih sekarang kalau jangka waktu tunggunya 10 tahun ya? Berarti kira-kira Anda bisa berangkat 2034 ya. Kalau misalnya sekarang Anda daftarnya 2024 ya. Anda Oke. bisa berangkat 2034. Tutup 10 tahun. Tapi lihat, ketika Anda pakai emas, lihat ketika Anda pakai emas, Hmm. ini kok tiba-tiba koneksi saya jadi lemot banget ya. Oke, ketika Anda pakai emas, Anda bisa 4 tahun lebih cepat. Oke ya, Anda bisa 4 tahun lebih cepat berangkat. Tapi, ini membuat saya sangat-sangat jatuh cinta. Ketika Anda menggunakan emas dari GMI Club, Anda cuma butuh waktu 4 tahun, Bapak Ibu. 4 Wah, tahun. 4 tahun Anda bisa berangkat. Ya. kok bisa? 2028 Anda bisa berangkat. Pertanyaannya, kok iso, Mas? Kok bisa? Emang apa bedanya Antam di GMI Club dengan Antam-Antam yang lain gitu kan? Iya, sama-sama Antam Ya kan? sih. Apa bedanya? Ya kan? Oke. Jadi Pak Bu, sekarang kita siap ya untuk memproyeksikan atau mapping grafik harga emas ya. Ini kan yang ditunggu-tunggu kan? Proyeksinya gimana nih Mas gitu kan? Oke, yuk kita lihat Oke, yuk. kita cek sekarang. Pak Bu, jadi saran saya kalau Anda mau memproyeksikan harga emas, Anda buka tradingview.com. Oke, bentar ini masih dibuka nih. Lihat, ini adalah tampilan dari tradingview.com. Ya, jadi harga emas Anda bisa lihat di pojok kiri atas, Ini gambarnya ya bisa kan? agak Di pojok perjelas, kiri atas. agak blur. Oke, Mhm. jelas nggak Teh grafiknya? Agak blur ya. Agak ngeblur, Mhm. agak ngeblur. Oke, ini kursor ini, ya, ini menunjukkan XAUUSD. Oke, XAUUSD itu adalah simbol untuk emas. Oke, XAUUSD. Ini ya tahu ya Teh ya, kelihatan ya. Kelihatan, kelihatan. Oke, oke. Nah, saya menggunakan chart daily. Daily itu gimana Mas? Daily itu artinya setiap candle ini itu dia akan bergantinya tiap hari gitu. Oke. Nah, kita lihat ya. Kita lihat sekarang. Sekarang malam ini harga emas itu ada di 2.734 dolar per troy ounce. Wah, oke, oke. Suara saya jelas Teh? Jelas, Putus-putus nggak? jelas. Jelas. Oke. Pertanyaannya, pertanyaannya, next akan kemana Mas? Gitu kan? Hmm. Nah, kita lihat ya. Kita lihat dari sini. Tuh, harga emas itu naiknya gila Teh. Lihat dari sini ya. Dari sini. Naik terus ya kan? Naik terus ya kan? Dari sini ada koreksi. Naik lagi, ada koreksi lagi. Naik lagi, ada koreksi lagi. Ya kan?
Oke. Nah, dari 2.300, ya, dari harga 2.300 ini ya, Mhm. dia naik ya kan sampai sini. Iya, iya. Coba Ini lihat, kenaikannya luar biasa kan, gambarnya agak ini ya ya, kan? Nah, agak buram terus ya. nextnya kira-kira kemana? Agak blur ya, Hmm. agak blur ya. Ini udah jelas belum sih? Atau masih blur? Masih buram, Mas. Kelihatan samar-samar aja sih. Kita Waduh, bisa lihat grafiknya ya. ini nih. Ini kalau buka Waduh, jam sayang berapa? banget. Bentar ya Bu, ya, bentar ya, Iya, bentar ya. iya. Kadang juga jam 7 tadi jam 7 lewat Bentar. terlambat. Ya, Bapak, Ibu, Oke, barangkali mic-nya bisa di-mute ya. Oh, Ada yang aja terbuka. oke. Nah, ini jelas, Mas. Lihat ya, jelas ya. Alhamdulillah. Oke ya. Hmm. Jelas, Tadi sekarang jelas. hari ini kan 2.735 ya kan. Lah, nextnya akan kemana? Tadi saya bilang harga emas itu up and down. Setuju ya? Up and down, up and down. Nah, ketika dia sudah naik ke sini, dia, saya memproyeksikan ya, ini saya ya yang memproyeksikan ya. Jadi akan mengalami yang namanya koreksi teh. Koreksinya sampai mana, Mas? Jadi dia akan ketahan di sini. Nih, dia mungkin akan mengalami koreksi ke 2.671. Jadi misal besok nih ya, beberapa hari lagi, kalau harga emas turun, nggak usah takut, nggak usah bingung, nggak usah buru-buru jual emasnya. Hmm. Kenapa? Karena kalau misalnya sampai sini, ya kalau Anda panik menjual emas Anda, yang untung adalah para bandar, Pak Bu. Hmm. Kalau Anda jual emas itu yang untung adalah para bandar, yang untung malah GMI nanti kalau Anda jual emas itu. Ya kan? Jadi ketika harga emas turun sini, dia bisa akan langsung bounce back, terbang lebih tinggi lagi. Ya kan dari Oh, sini bounce back lagi. Ini contohnya ya, contohnya. Lihat. Ini ya. Ini ya, kan. ya. Ini Iya, dia turun. benar-benar. Dia koreksi kan? Langsung, ya. Lihat, dia turun koreksi. Ketika koreksi dia akan naik lagi. Brum. Iya, betul. Ya kan? Nah, itu loh. Seandainya halo. seandainya garis biru ini ditembus turun ya. Dari sini dia terus turun gitu ya. Hmm. Ya kan? Dia terus turun. Saya sih kayaknya akan memproyeksikan eh dia turun lagi sampai sini. Jadi ini adalah area supportnya. Jadi ketika dia turun ya ke garis yang pertama ini, kalau dia masih turun lagi dia akan ke sini. Nah, dari sini dia akan bounce back lebih kencang lagi. Gitu. Jadi apakah bisa sampai $3.000 per troy ounce? Jawabannya sangat bisa. Ya, Sangat bisa ya jawabannya ya. masalahnya Mas, saya belinya apakah Mas Reza masih turun putus-putus atau lagi saat nih. ketika tahu kita ngeliat ini dia harus naik. Paham nggak? Kita nggak akan tahu nih momennya kapan. Ya kan? Momennya kapan gitu loh. Sebentar, saya geser dulu. Bisa digeser, Mas? Jadi ketika ketika saya ngasih ini, ya, saya tuh berharap kepada Bapak Ibu, kita jangan pernah menebak-nebak harga gitu loh. Jadi memang ketika Hmm. dia turun ke sini, dia akan bounce back, ya kan? Masalahnya, apakah dia akan turun ke sini, gitu kan? Hmm. Ya kalau misalnya dia turun, kalau misalnya dia terus naik. Nah, itu ya. Jadi jangan pernah timing the market. Kalau kita timing the market, artinya kita akan judi nanti. Kita akan berjudi di sini, gitu. Terus, oke Mas, berarti waktu jualnya kapan? Katanya kita harus beli di angka terendah. Oke. Jualnya kapan? Jualnya ketika Anda sudah mencapai tujuan gramasi Anda. Itulah kenapa ya saya kalau misalnya pribadi ya, saya misalnya kalau lagi trading gitu ya, itu Hmm. keuntungan ini pasti akan saya jadikan emas fisik. Karena Bu, secara psikologis punya emas fisik itu lebih tenang, jauh lebih tenang. Ya, jauh lebih tenang ketika punya emas fisik. Kenapa ya? Tadi kita tahu kan beda antara uang dengan mata uang kan? Kita udah belajar gitu loh. Oke. Jadi seperti itu. Oke.
Oke, mantap nih gambarannya Mas Reza. Kita jadi ada Jadi meskipun bayangan. meskipun nanti nih misalnya nih minggu depan harga emas turun, itu justru momen Anda untuk beli karena kita tahu kan dari grafik yang tadi kan. Ketika dia turun, tadi menyentuh angka berapa tadi ya? Menyentuh angka 2000 berapa tadi? Aduh udah hilang lagi grafiknya. Jadi ketika Ya, dia turun, nah kita nggak tahu dia kapan bounce back lagi kan. Nah, ketika bounce back, yang saya khawatirkan Bapak Ibu malah kehilangan momen. Justru ketika turun, beli Pak Bu, nambah gramasinya. Tapi Mas, saya nggak punya uang untuk beli lagi, gitu kan. Nah, itulah kenapa saya jujur selama 3 tahun ini kenal dengan GMI. Wah, itu rasanya saya menemukan solusi yang tepat gitu loh buat saya. Ingat tadi di awal, saya bilang kalau misalnya kita mau hidup kita berubah, kita butuh 3 hal. Kita butuh mindset, kita butuh mentor, dan yang terakhir kita butuh tools. GMI sendiri ini merupakan tools bagi saya hingga saya bisa merasakan dampaknya sekarang. Ya, oke, GMI Club itu apa aja? Dananya apa aja? Saya serahkan ke teman saya yang baik. Silakan, Mas Firman. oke, terima kasih Mas Reza ya sudah memberikan gambaran nih mulai dari mindset sampai ke apa yang terjadi di dunia saat ini yang mempengaruhi harga emas gitu ya. Nah, sekarang gimana GMI Club bisa jadi solusi? Yang tadi Mas Reza bilang, wah emas di GMI Club ini sama-sama antam, tapi kok malah bisa tadi kalau kita cita-citanya mau naik haji bisa lebih cepat ya gitu, 4 tahun bisa tercapai, benarkah seperti itu gitu? Nah, ada Firman di sini akan bantu Ya, menjawab. Mungkin boleh secara singkat aja Firman jelaskan produk dan layanan GMI Club ya. Di GMI Club itu ada apa aja? Karena di sini selain member juga ada yang belum jadi member. Jadi kita perkenalkan lagi, kita bantu supaya kenal dan juga nanti di kolom chat untuk para member dan juga para agen boleh ya untuk bantu menjawab. Silakan Firman. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Teh Adel. Terima kasih banyak. Wah, Bro Reza, nih kalau udah ngebahas tentang emas tuh berapi-api. Oke, sebentar ya Teh ya. Saya coba buka materinya dulu. Oke, jangan lupa ya Bapak Ya. Ibu karena untuk yang stay sampai akhir webinar ini nanti akan dibagikan gold tracker. Nah, gratis gold trackernya itu seperti apa nanti ada videonya bisa Bapak Ibu lihat. Yang paling penting adalah berkenalan dulu dengan GMI Club nih dan apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan kalau jadi member. Terutama ini belum yang untuk yang belum jadi member ya, Firman ya. Betul, Teh Adel. Biasanya Gold Tracker ini dijual, Teh Adel. Saya beberapa kali ikut webinar. Biasanya kalau ada tracker-tracker atau template-template gini biasanya dijual, tapi ini dijual Oh, dikasih gratis ya Teh ya. spesial untuk peserta webinar dibagikan gratis. Iya. Wah, luar biasa banget. Oke, eh di sini izinkan saya buat reminder lagi mungkin ya buat Bapak Ibu member dan agen, tapi mungkin Bapak Ibu agen udah kenal banget sama GMI ya. Tapi untuk calon-calon member baru baru lihat mungkin yang page-nya pengen aja. lebih tahu tentang GMI, saya perkenalkan perusahaan jual beli logam mulia yang sudah terpercaya sejak tahun 2011. Jadi alhamdulillah sampai saat ini GMI sudah berdiri hampir 14 tahun. Nah, jadi GMI ini apa sih? Nah, GMI ini adalah tempat jual beli logam mulia yang aman, mudah, nyaman, yang tentunya tidak bisa ditemukan di tempat lain, yaitu cuman bisa ditemukan di GMI. Jadi PT Gema Mandiri Indonesia adalah perusahaan jual beli emas, logam mulia, dengan dukungan teknologi dan aplikasi ini teh, yang memberikan kemudahan, kenyamanan bagi para member, para masyarakat yang ingin memiliki emas logam mulia. Dan kami sudah berdiri atau kami didirikan di Indonesia pada tahun 2011, tepatnya di 25 Maret. Nah, untuk legalitasnya sendiri, kita sudah mengantongi legalitas yang tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk penyebarannya sendiri, GMB ini sudah menjangkau seluruh Indonesia. Bahkan kita sudah memiliki beberapa member-member di luar Indonesia. Untuk sampai sejauh ini, kita sudah memiliki lebih dari 20.000 member
dan sampai saat ini terus bertambah atau terus bertumbuh. Nah, untuk profil member GMI seperti ini. Jadi kita itu selalu mengadakan apa namanya acara-acara rutin ya Teh ya, seperti contohnya arisan yang selalu kita adakan setiap bulan gitu ya. Terus webinar-webinar seperti ini, kelas-kelas seperti ini itu selalu kita rutin berikan kepada member-member kita agar terus menambah literasi tentang manfaat dari logam mulia itu sendiri. Nah, lalu apa saja sih produk dan layanan yang dimiliki oleh GMI? Nah, jadi sebelum kita masuk ke produk layanan Teh, jadi tadi kan Mas Reza, terus mungkin Bapak Ibu semua sebetulnya sudah tahu betul gitu ya manfaat dari logam mulia ini tuh seperti apa sih gitu. Pasti Hmm. semuanya tuh pingin banget gitu ya punya logam mulia. Cuman memang beberapa apa ya masyarakat atau beberapa audiens yang biasanya kalau saya mengadakan presentasi atau edukasi itu mereka tahu manfaatnya, cuman masih kok enggan gitu ya untuk memiliki logam mulia ini atau misalkan masih belum bisa juga gitu untuk mulai dari 1 gram karena memang masyarakat itu masih banyak selalu menemukan kendala-kendala gitu. Beberapa kendala yang mereka temui ya tidak jauh dari hal-hal ini. Biasanya karena memang untuk transaksi logam mulia itu mudah-mudah mudah-mudah tapi ribet. Jadi sebenarnya mudah, cuman biasanya menemukan beberapa kesulitan untuk transaksi di luar gitu. Terus memang ketika kita beli logam mulia biasanya ada pajak di situ gitu antara entah itu pajak PPN atau PPH. Terus biasanya banyak juga tempat-tempat yang menawarkan program-program cicilan, cuman ya yang namanya cicilan kita bisa mendapatkan emas fisiknya itu ketika kita lunas. Terus biasanya ketika beli logam mulia, dimanapun itu saya yakin kalau selain di GMI biasanya jarang ada edukasi ya Bapak Ibu. Jadi kita itu beli ya udah aja kalau kita ngerti baru kita bisa beli gitu. Tapi biasanya tidak diberikan edukasi-edukasi lanjutan karena memang untuk memiliki logam mulia ini ya kita perlu mengetahui gitu ya seminimal mungkin literasi tentang si logam mulianya itu sendiri. Terus biasanya banyak proses ini itu, proses harganya pun tidak transparan dan lain sebagainya. Nah, inilah beberapa kendala-kendala yang biasanya ditemui oleh masyarakat. Oleh karena itu, 14 tahun ini GMI berdiri, kita mencoba untuk memformulasikan sebuah produk layanan yang bisa memberikan solusi untuk seluruh masyarakat yang ingin memiliki logam mulia. Nah, apa saja produk layanannya? Produk layanan yang kita miliki adalah transaksi tunai tentunya, lalu ada arisan logam mulia atau yang biasa kita sebut dengan setia kawan. Tentunya kita memiliki juga jaminan buyback-nya, lalu ada produk layanan marketplace, ajak teman, dan semuanya itu terintegrasi dalam satu genggaman di member apps GMB Club. Nah, oke, kita coba bahas lagi satu persatu untuk transaksi tunainya di GMI itu. Oh, sebelum ke transaksi tunai dan lain sebagainya, untuk bergabung dengan GMI itu, saya ingatkan kembali bahwa kita ini sistemnya adalah membership. Nah, biasanya kan kalau tempat-tempat lain ketika ngomongin berbayar itu kurang pede ya. Tapi justru kalau saya menjelaskan tentang GMI dan berbayar itu saya pede banget ya, Adel. Karena Kenapa memang tuh? sangat worth it itu gitu ya. Saya sudah coba edukasi sana sini dengan biaya membership yang 500.000 itu, wah itu memang tidak sebanding sih dengan manfaat yang diberikan gitu. Bahkan beberapa expert expert beberapa expert yang di logam mulia pun ya contohnya seperti Mas Reja gitu ya. Walaupun udah expert di logam mulia di luar sana, tapi ketika kita tawarkan GMI Club dengan sistem membershipnya yang berbayar 500.000 itu udah nggak pakai mikir panjang gitu karena memang ini sebuah solusi gitu. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa membership ini itu berlaku untuk seumur hidup. Jadi kita tidak ada biaya lain-lain, hanya biaya membership saja sekali yang berlaku untuk seumur hidup dengan berbagai macam produk layanan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, yang pertama transaksi tunai. Untuk transaksi tunai di Gaming Club, ya, itu kita rilis harga itu lebih rendah daripada harga lokal atau harga yang berada di pasaran. Dan untuk harganya pun kita fluktuatif yang mengikuti pergerakan harga emas terkini gitu ya. Dan ketika transaksi di Gaming Club yang perlu digarisbawahi bahwa tidak ada biaya-biaya tambahan lain. Jadi
price list yang kita rilis itu berlaku untuk seluruh member, baik itu member, agen, bahkan untuk karyawan sendiri pun itu harganya sama, tidak ada perbedaan. Jadi ibu-ibu, bapak ibu itu tidak perlu khawatir bahwa harganya yang kita berikan itu sudah setransparan mungkin. Dan yang paling luar biasanya bahwa setiap aset yang kita keluarkan ya, atau yang setiap elemen yang ibu dapatkan, bapak ibu dapatkan itu kode elemennya tercatat atas nama pribadi, sehingga itu memberikan tingkat keamanan yang lebih untuk para pemilik eh, emas dari GMI Club. Lalu selanjutnya selain transaksi tunai, kita juga memiliki setia kawan. Nah, ini adalah salah satu produk layanan yang paling diminati di GMI Club. Kenapa? Karena memang untuk sampai sejauh ini belum ada yang bisa memberikan layanan serupa gitu ya. Saya sudah coba membandingkan dengan seluruh perusahaan-perusahaan yang memberikan yang memberikan penawaran produk serupa di Mas Logam Mulia Antam gitu. Belum ada yang memiliki produk arisan atau produk setia kawan yang luar biasa dari GMI gitu ya. Karena apa? Karena GMI itu kita memberikan kefleksibelan kepada para seluruh member. Kita memberikan 2 pilihan periode, yaitu ada yang 5 bulan dan ada yang 10 bulan. Dan untuk pilihan kepingannya pun kita berikan keleluasaan untuk para member kita. Bisa memilih dari mulai 1 gram, 2 gram, 3 gram, bahkan sampai 100 gram. Sehingga para member itu diberikan keleluasaan berapa budget yang mereka miliki untuk setiap bulannya menabung, kita akan permudah dengan program setia kawan di GMI. Nah, untuk setorannya pun itu terhitung ringan, ya. Terhitung ringan karena setorannya itu kita akan update setiap bulannya di setiap tanggal 2. Sehingga untuk harganya itu fluktuasi tergantung update harga setiap bulannya gitu. Jadi ketika harganya turun itu akan ikut turun, atau harganya sedang naik maka itu akan naik. Dan untuk deadline setorannya itu kita tetapkan di tanggal 15. Dan yang paling penting lagi, pengundian pemenangnya itu akan kita lakukan setiap bulan, ya. Setiap bulan di minggu ketiga, biasanya di tanggal 20 sampai 25 biasanya kita lakukan. Gitu. Jadi setiap bulannya itu pasti keluar pemenang arisan di GMI Club gitu ya. Dan untuk arisannya ini bisa Bapak Ibu saksikan, bisa hadir langsung ke acara arisan kita ya, atau ke acara setia kawan kita, atau misalkan bisa saksikan langsung live streaming gitu. Bahkan kita bisa pantau lewat aplikasi secara langsung. Nah, untuk setiap pemenangnya, setiap bulannya itu ketika member itu sudah keluar menjadi pemenang, LM-nya ini bisa langsung diambil di kantor GMI atau bisa dikirim langsung ke rumah masing-masing. Bahkan tidak sampai situ saja gitu ya. Bahkan LM-nya pun ketika kita memang sedang membutuhkan dana darurat, itu bisa langsung dijual gitu. Walaupun misalkan cicilannya masih ada. Seperti itu. Lalu setelah transaksi tunai dan program setia kawan, tentunya ketika memiliki logam mulia ini kan yang paling terpenting adalah ini ya, buyback gitu. Karena untuk logam mulia sendiri di Indonesia bukan menjadi nilai tukar resmi gitu ya. Jadi kita ketika memiliki logam mulia tentunya kita harus menjual. Jadi kuncian untuk ketika kita memiliki logam mulia sebetulnya ini buyback gitu. Ini hal yang paling terpenting atau fundamental ketika kita memiliki emas logam mulia. Nah, seberapa luar biasanya buyback di GMI? Di GMI itu sekarang menjadi pemilik atau pemberi potongan untuk emas logam mulia Antam terendah se-Indonesia. Potongan yang kita tawarkan itu hanya 3% gitu. Sehingga ini bisa meningkatkan profit dari Bapak Ibu yang memiliki emas logam mulia Antam. Sedangkan di tempat lain biasanya 10, bahkan ada yang sampai 15%. Nah, dengan 3% ini sangat memungkinkan untuk meningkatkan profit emas Antam yang Bapak Ibu miliki gitu. Ini adalah simulasinya. Bagaimana simulasi ini menjelaskan bahwa di tanggal yang sama kita membeli emas di GMI dan di tempat lain ya, di mana walaupun misalkan terlihat terkadang gitu ya di GMI harganya lebih mahal, tapi ketika kita jual atau ketika kita buyback di tahun berikutnya, Bapak Ibu bisa lihat
bahwa di GMI itu memberikan profit yang lebih. Bahkan profitnya pun itu bisa sampai selisih 100.000 setiap gramnya. Jadi dengan kata lain 500.000 biaya membership tadi yang saya sudah terangkan di awal, sebetulnya dengan kita rutin menabung emas di GMI dengan buyback 5 gram saja itu sudah tertutup gitu biaya membershipnya ya. Belum dengan kemudahan-kemudahan lainnya. Ini yang kita tawarkan. Nah, tapi biasanya dengan buyback 3% ini masih ada aja ya kalau orang Indonesia biasanya kurang puas gitu. Apalagi ibu-ibu suka banyak nawar gitu ya. Mas Jadi Firman, ya gimana Mas? sorry ini saya potong. Jadi kalau misalnya Boleh, Mas. selisih buybacknya cuma 3%, Mm-mm. berarti kalau dihitung ini nggak sampai setahun udah untung, Mas. Iya, betul Mas. Apalagi tadi Mas Reza kan sudah melihatkan data ya itu. Data itu kan berarti sebuah fakta gitu. Bahwa 5 tahun terakhir ini kan kenaikan emas rata-rata di 14,6%. Bahkan di tahun Ya, ini kalau saya tidak salah kan tadi ditutup di Januari itu di 1.015.000. Sekarang sudah mencapai 1.500.000. Berarti itu kenaikannya sudah lebih dari 40%. Dengan lebih wow. 40% dengan potongan buyback GMI 3% berarti itu sudah 30 Mhm. sekian persen kita profit gitu ya. Hanya hitungan bulan gitu. Waduh, 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 Wah, waduh. ini memang wow. Mas itu sekarang wow gitu ya. Mhm. 3% gitu Mas. Ini Bahkan ini jadi kenapa definisi 3% punya ini sangat menguntungkan? Punya apa jadi Mas? eh, definisi punya punya tuyul halal ini, Mas. Tuyul Tuyul halal betul banget. Tuyul masih harus Iya, maintenance Mas. Kalau emas iya. tanpa maintenance Tuyul tuh biaya maintenance ini yang gitu. mahal ya tuyul ya. Tinggi. Iya. Iya betul. Kalau ini tanpa biaya maintenance sudah bisa menghasilkan berkali-kali lipat gitu ya. Nah, saya pernah lihat gitu ya Mas rata-rata ada titik terendah harga emas ini kenaikannya itu di 8%. Jadi dengan titik terendah kenaikan di 8% saja dengan nabung di GMB 1 tahun masih tetap untung kita 5%. Jadi seluar biasa itulah eh, layanan yang diberikan oleh GMI terutama di buybacknya. Nah, tapi Mas Reja, PADL ya biasanya 3% ini masih kurang cukup buat masyarakat Indonesia itu ya. Ayo dong ada lagi. Nah, luar biasanya GMI juga selain memiliki layanan buyback reguler, GMI juga memiliki layanan ini. Ini yang tidak bisa dimiliki, yang belum saya temukan di produk-produk lainnya yaitu marketplace. Nah, marketplace ini adalah di mana para member GMI itu bisa saling jual beli antar member gitu ya, satu dengan yang lainnya. Tapi tetap untuk marketplace ini jual belinya ini antar member itu dinaungi langsung oleh GMI gitu ya. Kenapa? Karena GMI ya ingin memberikan keamanan kepada si penjual maupun si pembeli. Nah, di marketplace ini luar biasanya penjual itu hanya dikenakan potongan 1,5% saja, Mas. Mantap ya. Gitu. Tadi 3% aja kita udah ngebayanginnya untungnya berapa gitu ya. Dan sekarang ditambah lagi dengan marketplace GMB 1,5%. Wah, ini memang mind blowing. Nah, dan si pembeli itu si penjual itu wajib memberikan diskon 3.000 kepada si pembelinya. Jadi penjual dan pembeli ini memang kita usahakan untuk sama-sama diuntungkan di marketplace GMI. Nah, selain daripada itu semua, kita juga punya yang lain. Ini nih, ajak teman. Ajak teman ini kita ingin GMI ini ya, para member itu saling mengedukasi, saling memberi apa, saling memberi vibes positif lah kepada lingkungannya ya. Jadi ketika seorang member mengajak atau memberi edukasi kepada teman-temannya dan bisa bergabung dengan GMI, maka kita akan berikan apresiasi sebesar Rp150.000 bagi siapa saja yang berhasil mengajak seseorang untuk bergabung dengan GMI. Gitu, Mas. Itulah produk layanan yang dimiliki oleh GMI dan jangan lupa bahwa seluruh produk layanan itu bisa dinikmati dalam satu genggaman saja. Ini dia member apps GMI. Di dalam member apps GMI ini semuanya sudah tersedia. Transaksi tunainya, arisannya, ajak temannya, bagaimana kita tadi dapat arisan dan lain sebagainya, semuanya bisa dicek dalam satu aplikasi. Jadi kita bisa transaksi kapanpun, dimanapun, sudah tidak perlu khawatir lagi, sudah tidak perlu ribet lagi. Seperti itu Bapak Ibu semua produk Oh, layanan yang dimiliki oleh GMI.
Wow, Mantap, ini Mas Firman. saya, Nah, Terima kasih, saya Tadel. boleh boleh ini nggak boleh tanya nggak Tadel, Mas Ilman? Boleh, tanya. boleh, Kita boleh. belum Reja. jawab pertanyaan para peserta Hmm, Boleh, boleh. boleh. game. Nanti ada waktunya, Mas Terus, Reza. Sebentar, saya mau tunjukkan dulu oh goal iya boleh. yang akan dibagikan Oke, oke, untuk seluruh peserta yang oke. stay sampai akhir Hmm. webinar ya. Dari tadi kan kita bilang Mhm. ada goal tracker apa itu? Oh iya, betul, Teh. Goal tracker itu Ya, seperti apa dong, Teh? Aku Iya. juga penasaran. Nah, ini boleh ditampilkan dulu di screen ya, operator. Minta tolong. Boleh langsung ke template-nya aja deh. Eh, Mungkin ada yang sempat lihat ini kan videonya biasanya bayar ini ya. posting. Nah, ini nih. Mhm. Nah, ini videonya dulu ya. Biasanya bayar ya? Hai sahabat GMI, aku punya GMI Club Gold Tracker. Ini keren banget loh. Jadi bisa mengukur target menabung emas kamu. Yuk kita isi yuk. Nah, jadi di sini kita bisa isi tujuan menabungnya. Mau apa? Umroh, biaya pendidikan anak, mobil, rumah, traveling. Nih, statusnya juga bisa kamu tulis ya. Sudah dimulaikah atau ongoing kah atau sudah tercapai. Jangka waktunya juga bisa ya. Kamu pilih tergantung kebutuhan dan juga kemampuan. Tulis aja semua. Kita geser. Nah, ini gambar-gambar tujuan finansial kamu juga tempel aja di sini supaya jadi afirmasi. Lalu di bawahnya, setiap kita belanja, catat nih. Catat ya, kira-kira belanjanya tanggal berapa, terus gramasi berapa, dan juga berapa keping. Nanti akan muncul nih di bagian atas. Jadi di tabel ini kita bisa melacak, bisa tracking sudah seberapa banyak progres dari tabungan emas kita, sudah berapa persen gitu ya. Nah, habis itu terus geser sebanyak apapun target menabung emas kamu, tujuan emasnya apa, simpan aja di sini. Nanti kita lihat lagi, geser lagi yuk. Di bagian bawah sini kamu bisa lihat progresnya sudah sejauh mana. Ada grafiknya juga supaya bikin kita makin semangat. Keren kan? Mau dapat yang seperti ini? Ayo sini. Ikutan dulu webinar yang akan diselenggarakan di GMI Club. Mau tahu infonya? DM ya. Ya, untung malam ini ikut webinar ini ya, jadi bisa dapat goal tracker. Boleh ditampilkan dulu, jelaskan Wow. seperti apa isinya. Hebat. Ngeri, mantap. Ya, ya. Jadi gold tracker ini isinya seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi setiap kita membeli logam mulia itu kan sudah seharusnya ada tujuannya ya kan. Untuk apa nih LM ini kita beli? Beli 1 gram untuk apa? Oh, untuk ditambah lagi supaya nanti nambah dan targetnya tuh misalnya 10 gram. Untuk apa? 10 gram karena itu nanti akan dipakai untuk biaya pendidikan, misalnya anak mau masuk SMP ya kan? Atau saya mau nabung 25 gram. 25 gram itu setara dengan ongkos umroh ya kalau saat ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kita akan mempermudah perjalanan menabung emas ibu dan bapak dengan gold tracker ini. Di sini bisa ditulis langsung tujuan menabungnya apa, kemudian ada statusnya ya tadi, apakah sudah berjalan ataukah sudah tercapai, dan Bapak Ibu tentukan sendiri jangka waktunya mau berapa lama nih menabungnya. 1 tahun? Kalau 1 tahun menabung 25 gram berarti bisa ikut setia kawan yang 25 gram ya gitu. Itu satu periode 10 bulan aja bahkan sudah tercapai, nggak nyampe 1 tahun tuh. Atau mungkin mau 2 kali deh gitu ya, mau yang 10 sama kemudian 10 lagi, nanti yang 10-nya bareng sama yang 5 gram, ikutnya 5 bulan, 5 bulan. 1 tahun bisa tercapai gitu ya, hanya 10 bulan. Tidak nyampe 1 tahun sudah tercapai itu cita-cita umrohnya. Nah, tulis di sini, kemudian di sini juga ada gambar-gambar ya. Ini gambarnya bisa diganti Bapak Ibu. Jadi nanti silakan boleh di delete, kemudian nanti insert lagi gambar-gambar. Tergantung tujuan finansialnya apa. Mau beli mobil baru, renovasi rumah atau beli rumah baru lagi, atau mau traveling. Nah, di bagian bawahnya ini ada lagi tabel ya. Nah, ini tabelnya tulisannya ada. Nah, tujuannya apa ditulis namanya, kemudian targetnya berapa gram, terkumpulnya sudah berapa gram. Ini terkumpul ini nanti akan otomatis terupdate sendiri. Statusnya kemudian progresnya berapa persen itu pun akan terupdate sendiri ketika Bapak dan Ibu mencatat pembeliannya berapa gram, jumlahnya berapa, sehingga nanti akan terupdate terus ya. Kenapa sih harus ada seperti ini? Supaya kita termotivasi dan tabungan kita tuh benar-benar terlacak ya. Karena kalau hanya beli, simpen dompet gitu ya, kadang-kadang dompet itu tuh kayak kayak yang ngedadah-dadahin, hey, buyback aku dong, hey, buyback aku dong gitu ya. Benar nggak? Gitu. Walaupun saya yakin Bapak Ibu yang sudah menyimpan aset emas logam mulia tuh
agak bisa ngerem gitu dari sifat konsumtif ya. Jadi kalau misalnya mau beli apa-apa tuh masih agak mikir, aduh sayangnya kalau di buyback karena kan tadi Mas Reza bilang juga, wah ini masih bakalan naik gitu ya. Ada lah gitu ya, apa namanya, bisa ngerem seperti itunya. Tapi ya tetap ya namanya manusia kan, kalau nggak ada reminder kita akan sulit untuk menahan diri. Nah ini adalah salah satu cara untuk menahan diri, untuk self control kita supaya tabungannya aman sesuai dengan tujuan finansial. Kalau memang udah tercapai, boleh deh buyback. Buybacknya di mana? Tadi udah tahu tentunya di GMI Club yang memberikan potongan buyback terendah se-Indonesia. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti di bagian bawah, bawah banget itu ada grafik. Grafik ini juga sebagai penyemangat. Nah, tabungan emasnya udah berapa nih? Nanti bisa susul-susulan misalnya yang untuk umroh udah segimana, yang untuk traveling udah segimana, yang untuk tujuan lain-lainnya udah segimana. Ini bikin kita makin kayak beli lagi beli lagi beli lagi. Nggak ada beli untuk transaksi tunai, bisa ikutan lagi setia kawan lagi dan lagi. Karena kalau di GMI Club itu tidak hanya bisa ikut satu kelompok aja kan Mas Irfan ya, jadi bisa ikut Betul. kelompok sekaligus. Untung banget ikut acara ini kan? Iya dong. Jadi stay sampai akhir acara, nanti kita akan screenshot beneran nggak nih ikut sampai akhir acara. Nanti akan dihubungi, Gold Tracker ini akan dikirim melalui WhatsApp ke nomor Bapak dan Ibu sekalian. Oke, dan satu hal lagi, ada promo menarik untuk seluruh calon member yang belum jadi member nih ya. Untuk yang hadir malam ini dapat potongan pendaftaran, potongan biaya membershipnya yang asalnya Rp500.000 jadi hanya Rp250.000. Waduh. Apa gimana? Gimana? Mas Reza nggak usah Gimana dengar, teh? Tolong dulu gitu. Mas Reza nggak usah dengar. Menyesal nggak Mas? Enggak dulu. Kok nggak pas bukan zaman saya sih? Jadi silakan cepat ya, kalau misalnya mau nanti boleh kontak ke admin yang kemarin mengontak yang ngasih yang ngasih link.